Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Today we learn about tenses. Simple future tense. Simple future tense is a verb tense that is used to talk about things that haven't happened yet. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat yang belum terjadi, bisa berupa keinginan, rencana, kalian menggunakan tenses ini. Nah, coba Ina tanya, I'll give you question. What is your planning when you can study again with normal condition? Pasti kalian memiliki jawaban yang beragam. Ada yang menjawab, saya akan makan di kantin sepuasnya. Mungkin ada lagi yang menjawab, saya akan kembali belajar bertatap muka bersama kawan-kawan. Ada juga yang menjawab, saya akan pergi ke perpustakaan, bahkan lain-lainnya. Sahabat semuanya, itulah tadi kalimat-kalimat yang akan dipakai dalam penggunaan tenses simple future tense. Jadi, dalam tenses ini akan menggunakan kata will yang kalian juga familiar, will sebagai modal auxiliary, kemudian ada juga shall, dan juga ada to be going to. Untuk kata will dan shall itu sama-sama memiliki arti akan. Hanya perbedaannya, shall common use in British. Jadi shall itu lebih umum digunakan di British ya, than in American English. Jadi daripada di Amerika. Good. The second is will use for all subject, but shall just subject I and we. Jadi untuk kata will digunakan untuk semua subjek. Boleh Ayu, boleh Dewi, atau he, she, it. Sedangkan untuk shall itu dikhususkan subjek I dan we. Bagaimana dengan to be going to, Miss? Wow, that is good question. To be going to memiliki arti yang sama seperti will dan shall. Hanya dalam penggunaan to be going to ini memang sudah satu paket. Sehingga ketika menggunakan be di sana bukan tulisan be, melainkan kita memasukkan to be yang sesuai dengan subjek. Boleh am, is, atau are. Gimana? Paham ya? Ketika kalian membuat sebuah kalimat yang ditujukan untuk mengekspresikan express a prior plan atau rencana yang kalian prioritaskan, maka yang dipakai adalah be going to. Kemudian yang kedua, ketika kalian membuat sebuah prediction, making a prediction, kalian bisa menggunakan will, shall, ataupun be going to. Lalu, ketika kalian mengekspresikan willingness, express willingness, kemauan, kalian bisa menggunakan will ataupun shall. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. According to the weather report, it is going to be cloudy tomorrow. Nah, contoh kalimat ini masuk ke dalam contoh making a prediction, karena di sana mengandung sebuah prediksi bahwa cuaca akan cerah besok.
Next, second sentence. He always goes to the office on foot. So, he say, I'm going to buy a motorcycle. Karena kasus dia selalu jalan kaki ke kantor, sehingga sebagai prior plan-nya dia memutuskan untuk membeli sebuah sepeda motor. Selanjutnya, untuk mengekspresikan willingness, keinginan ataupun kemauan, contohnya seperti ini. I will call her after doing this homework. Saya akan menelponnya setelah mengerjakan PR-PR ini. Nah, itu tadi adalah contoh to express willingness. So, we continue. Kita lanjutkan. Bagaimana ketika kita menyatakan sebuah tindakan secara sukarela? Contohnya seperti ini. I'll call the police. You are safe. Jadi keinginan dia secara sukarela untuk menelpon polisi, maka kamu akan aman. Ketika kita meminta bantuan, contoh kalimatnya, will you help me? Kemudian ketika kita mengambil keputusan atau decision, I'm so hungry, I think I will buy some food. Kemudian ketika ada ancaman atau menawarkan, atau ketika kita berjanji, make promise ya. If you don't stop, follow me, I will call the police. Nah, ini berarti kalimat yang berisi ancaman ya. Seperti itu. Selanjutnya, ketika menanggapi sebuah keluhan, I will make sure they will call you back to respond your question. Kemudian yang terakhir, ketika menolak dalam melakukan sesuatu. Misalnya, I won't go to your party. Won't di sana adalah bentuk negatif dari penggunaan simple future tense. Jadi will plus not disingkat menjadi won't. Understand all? Yes, Miss. Understood. Oke, sahabat semuanya. I think the time is over. Waktunya habis. Thank you for your attention and participation. Untuk singkatan dan rumus akan disampaikan di pertemuan selanjutnya ya, next meeting. Okay, y'all. Thank you. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.